Tembok ratapan dianggap sebagai bangunan yang suci karena bangunan tersebut merupakan sisa-sisa dari dinding bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Raja Israel yaitu Herodes. Tembok ratapan ini adalah bangunan yang sakral bagi umat Yahudi. Lokasi tembok ini terletak di Yerusalem, tepatnya di dekat area Masjidil Aqsa. Sementara kaum muslimin menganggap tembok ini sebagai tembok Al-Buraq, di mana tempat Nabi Muhammad SAW mengikat burak saat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Lantas, apakah karena tembok ini orang Israel menyerang Palestina yang mereka anggap tembok suci? Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, simak video ini sampai tuntas. Sebelum dikenal sebagai tembok ratapan, bangunan ini awalnya adalah bagian dari bait suci. Bait suci merupakan bangunan tempat penyimpanan tabut perjanjian berisi 10 perintah Tuhan dalam ajaran Yahudi. Orang Yahudi sering meratapi di dinding ini. Itulah muasal nama tembok tersebut, karena menganggap tembok yang dibangun oleh Raja Herodes pada tahun 19 sebelum Masehi ini sebagai kuil suci. Tembok ini kemudian dihancurkan pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi karena pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap Kekaisaran Roma, dan kini yang tersisa hanyalah rentuhan dinding batu menjulang 20 meter dari tanah dan panjang 60 meter. Pada tuan-tuan sekalian, asli bangunan tersebut sekitar 485 meter. Tembok ini dikenal sebagai tembok barat. Namun karena orang-orang Yahudi sering berdoa dan meratapi dosa di bangunan tersebut, maka bangunan ini akhirnya dikenal dengan sebutan tembok ratapan. Tembok ratapan ini selalu ramai dikelilingi oleh orang banyak. Biasanya umat Yahudi akan berdoa sambil menyelipkan sebuah kertas di dinding tembok ratapan. Hal ini karena doa-doa yang ditulis di kertas dan diselipkan ke tembok ratapan dipercaya akan terkabul menurut orang Yahudi. Bangunan ini dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri untuk laki-laki dan bagian sebelah kanan untuk perempuan. Di antara dua bagian bangunan tersebut dipisah oleh dinding pembatas. Hal ini karena orang Yahudi percaya bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berdoa bersama-sama. Itulah versi orang Israel yang menganggap tembok tersebut sebagai tembok suci. Namun bagaimana pendapat Islam terhadap tembok ini? Menurut Islam, tembok ini adalah bagian dari tidak terpisahnya dari Masjidil Aqsa. Terletak antara gerbang Al-Makharibah di selatan dan gerbang Al-Silsilah di utara. Situs yang memiliki panjang 50 meter dan tinggi 20 meter itu diberi nama Buraq karena keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj mengikat tunggangannya yaitu bernama Buraq di salah satu tempat di dinding tersebut. Sedangkan orang-orang Yahudi dan sebagian Nasrani beranggapan bahwa dinding tersebut merupakan bagian dari kuil Nabi Sulaiman. Mereka menyebutkan dinding ratapan karena di tempat inilah mereka meratapi kesedihan atas hilangnya kuil dari genggaman mereka. Namun faktanya tuan-tuan sekalian, itu hanyalah sebuah penipuan sejarah dan konspirasi Yahudi untuk merebut Masjidil Aqsa dari umat Islam. Karena Masjidil Aqsa sudah berada di tempat tersebut sejak Nabi Adam alaihissalam, jauh sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman hanyalah merenovasi masjid yang telah ada di tempat tersebut, bukan membangun kuil untuk menyembah selain Allah, karena Nabi Sulaiman adalah seorang nabi. Dulunya, Yahudi sama sekali tidak mendapatkan akses untuk beribadah di tempat ini. Karena faktanya, mereka tidak bisa memberikan bukti atas klaim mereka yang menyebutkan dinding Buraq sebagai bagian dari kuil Nabi Sulaiman. Namun melalui strategi step by step, mereka berhasil menguasai dan bahkan menghilangkan berbagai simbol-simbol dan bukti sejarah Islam yang berada di lingkungan tersebut. Rupanya tuan-tuan sekalian, dari dulu Israel sudah berusaha untuk merebut dinding Buraq dari Palestina, atau menurut mereka tembok ratapan yaitu tembok suci. Di masa tersebut dinding Buraq bersambung langsung dengan distrik Al-Makharibah, sebuah distrik yang diberikan Syahluddin Ayyubi kepada para mujahid yang datang dari Maroko ketika pembebasan Masjidil Aqsa pada masa itu. Nah, agar orang-orang Maroko betah dan tetap tinggal di Yerusalem, anak dari Syahluddin Ayyubi ini yaitu Al-Malik Al-Afdal Ali, ia kemudian mewakafkan 45.000 meter persegi lahan di dekat dinding Buraq untuk mereka. Bahkan wakaf tersebut mencukupi 4 masjid. Pada masa itu,
Ketika berlangsungnya pengadilan terhadap ahli bidat oleh Gereja Katolik Roma, Yahudi pada masa itu mencoba mencari negara baru tempat mereka menyelamatkan diri. Jadi, Turki Utsmani yang dikenal sangat terbuka untuk berbagai golongan menjadi tujuan Yahudi ketika itu. Namun demikian, mereka tidak diizinkan untuk tinggal di kawasan Palestina, khususnya Yerusalem. Karena sebuah undang-undang dikeluarkan pada tahun 924 Hijriah untuk melarang penduduk Yahudi bahkan di wilayah Sinai Mesir karena merupakan gerbang untuk masuk ke Palestina. Meski demikian, Yahudi tetap meminta izin untuk mendatangi kota Al-Quds pada tahun 1520 Masehi. Mereka meminta tempat kunjungan dipindahkan ke pagar barat Al-Aqsa, kemudian meminta izin untuk berkumpul di posisi dinding burak. Maka, permintaan mereka akhirnya dipenuhi oleh Sultan Alim I pada tahun 1566 Masehi. Dan 60 tahun setelah itu, sejumlah buku sejarah menyebutkan bahwa Yahudi sudah mulai mendirikan ibadah di tempat tersebut, dan saat memasuki fase lemah pemerintah Turki Utsmani, mulai melihat sejumlah pelanggaran yang dilakukan Yahudi, termasuk usaha mereka untuk tinggal di kota Al-Quds dan Palestina secara umumnya. Maka dikeluarkanlah sejumlah undang-undang baru untuk memperkuatkan undang-undang yang telah ada. Tapi Yahudi tidak pernah berhenti dan jumlah mereka terus bertambah mencapai 2000 jiwa pada tahun 1800 Masehi. Pada tahun 1930 Masehi, LBB Liga Bangsa-Bangsa secara resmi mengeluarkan surat pernyataan bahwa dinding burak adalah hak mutlak umat Islam. Tapi Yahudi tidak pernah mengindahkan konsensus tersebut, karena mereka menganggap diri mereka berada lebih tinggi di atas undang-undang. Ketika Yerusalem jatuh ke tangan Yahudi pada tahun 1967 Masehi, para perwira militer bersama pendeta Yahudi mendatangi dinding burak dan memasang bendera Israel serta meniupkan trompet Yahudi untuk pertama kali di tempat suci umat Islam tersebut. Beberapa hari dari tinggal kejatuhan Yerusalem di tangan Israel, sejumlah bulldozer dikerahkan ke lingkungan dinding burak untuk melenyapkan distrik Al-Makharibah, sebuah situs sejarah yang berasal dari masa Syahludin Ayyubi, lenyap diratakan dengan tanah. Bahkan termasuk 34 rumah, 4 masjid, sebuah madrasah, dan jumlah bangunan wakaf 135 keluarga resmi menjadi gelandangan. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, halaman luas di depan dinding burak yang kita saksikan hari ini pada hakikatnya adalah milik warga Palestina yang dirampas oleh Yahudi. Aktivitas perampasan dan penyerahan dinding burak tidak hanya sampai di situ. Pada tahun 1984, Parlemen Israel mengambil alih kekuasaan hukum atas dinding ratapan dari tangan lembaga wakaf Islamiyah. Maka berlanjut pada tahun 2006. Di mana Yahudi secara resmi membangun dan meresmikan sebuah gereja Yahudi di sisi kiri dinding burak. Target Israel di Yerusalem hari ini bahkan tidak hanya sebatas dinding burak saja, tapi justru mereka bermimpi untuk menguasai Masjidil Aqsa serta meruntuhkannya demi membangun kuil Nabi Sulaiman. Pada intinya, tugas kita mendoakan saudara-saudara kita di Gaza atas penindasan yang mereka rasakan dari negara Israel. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton video ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.